Cerita dimulai dengan menampilkan putri konglomerat keluarga Zhou bernama Susia. Untuk mencari adik laki-lakinya, ia tertipu oleh ibu tirinya dan dibawa ke Beimang, tempat yang penuh jebakan. Sampai seorang pria muncul dan menyelamatkannya. Xia tidak menyangka pria itu penuh bahaya. Keesokan hari malah menjadi tahanannya. Namanya Xu Yan, seorang tentara bayaran yang menyelidiki kematian mendadak kakaknya. Xu Yan menemukan pelakunya adalah ayah Xia, bernama Susamo. Alih-alih diam menunggu mati, Xia mengambil tongkat dan menyerang Xu Yan diam-diam. Tapi dia berhasil mencegah dan menahan Xia tepat saat adik Xia, bernama Li Qingfeng, datang mencarinya. Ternyata orang yang menyewa Xu Yan untuk menyelamatkan Xia adalah Qing Feng sendiri, karena gengnya tidak akan membiarkan Xia keluar dengan selamat. Jadi Qing Feng menyerahkan kakaknya pada Xu Yan. Pagi-pagi anak buah Xu Yan bernama Ajeng melapor bahwa Xia sudah sampai di dermaga. Ia heran kenapa Xu Yan membebaskan putri musuh. Xu Yan merasa ia sudah menepati janji pada Qing Feng dan tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di tepi sungai, Qing Feng memberikan paspor pada kakaknya, lalu berpura-pura lupa barang di mobil untuk meninggalkan Xia. Karena ia sadar hatinya sudah jatuh cinta pada kakak tirinya itu. Melihat Xia ditinggalkan, Xu Yan langsung muncul. Xia mengira dia akan membantunya mengejar adiknya, jadi ia menurut naik mobil. Di tengah jalan, Xia sadar ia ditipu dan meminta turun. Xu Yan tidak mencegah, hanya mengingatkan bahwa di sekitar banyak patroli. Jika tidak bisa membuktikan identitas, Xia akan dipenjara. Xia ingin kembali ke mobil, tapi Xu Yan takut Xia menuduhnya menculik. Jadi Xia terpaksa berpura-pura menjadi istri hamil yang ditinggalkan. Kasihan melihat Xia, seorang warga desa membawanya pulang untuk mengganti pakaian. Nenek itu melihat Xia sangat mencintai suaminya, jadi memilihkan pakaian pengantin. Mereka berdua tampak tidak nyaman dengan keadaan itu, tapi nenek itu menganggap cinta adalah kejar-kejaran penuh drama. Di sisi lain, Qing Feng melapor pada ketua geng Beimang, bernama Jian Yaxin, bahwa urusan dengan Susia sudah beres. Ia berpesan agar Qing Feng menjaga wilayah selama ia pergi. Tepat saat itu, putri Jian Yaxin bernama Jian Mei datang membawa undangan pernikahan untuk ayahnya. Di depan gerbang pernikahan, Xu Yan datang untuk membawa nampan sirih. Penjaga memaksanya minum segelas minuman sebelum masuk. Xia ikut membantu menghabiskan minuman itu. Mereka berdua kehilangan kesadaran dan tanpa sadar sudah dinikahkan oleh seorang tetua. Setelah bertemu Jian Mei, Xu Yan ingin dia menjelaskan soal pernikahan. Ternyata Jian Mei memasukkan obat bius ke minuman agar Xu Yan mau menikahi Jian Mei. Namun tetua salah mengira bahwa Xia mempelai wanita. Xu Yan berterima kasih pada Jian Mei karena memberinya alasan untuk menahan Xia, karena Xia adalah sandera baginya. Jian Mei memperingatkan Xu Yan agar tidak jatuh cinta pada sandera. Melihat Xia tidur nyenyak, Xu Yan menyiram air agar ia sadar. Ia memberitahu bahwa Jian Mei sudah mengundang tetua Osa untuk memberkati mereka. Di Beimang, tidak ada yang bisa melawan kehendak Dewa Osa. Mendengar Xia bersikeras mencari Qing Feng, Xu Yan mengingatkan bahwa geng adiknya masih mencarinya. Xia menebak Xu Yan adalah pria hidung belang yang menculik sekaligus menipunya untuk menikah. Xu Yan mengingatkan Xia bahwa ia adalah buruan kekuatan terbesar di Beimang. Xia akhirnya mengaku bahwa ia bukan putri Susamo. Istri simpanan Susamo ingin merebut warisan, jadi menyewa Xia untuk berpura-pura menjadi putri keluarga Zhou dan membawanya ke Beimang untuk mencari Qing Feng. Xia akhirnya menerima syarat Xu Yan. Ia memberitahu bahwa status pengantin bisa sementara melindungi Xia, tapi jika ingin hidup tenang, Xia harus tetap di sisinya. Ajeng sudah memastikan Susamo baru saja mengakui seorang putri yang hilang. Untuk memastikan, ia akan mengirim sampel rambut Xia ke detektif di dalam negeri untuk tes DNA dengan Susamo. Mendengar teriakan Xia, Xu Yan buru-buru masuk kamar dan melihat pipa air bocor. Ia melarang Xia keluar, tapi Xia sudah lebih dulu keluar dan tanpa sengaja jatuh ke pelukan Xu Yan. Xia tanpa sadar tertarik pada sisi maskulin pria di depannya. Keesokan harinya, Xia diam-diam keluar tapi tertangkap Xu Yan.
Ia bertanya kenapa Xuyen bersikeras menahannya. Xuyen bilang ia harus memastikan identitas Xia. Selama itu ia akan menjadi suami yang baik, memberi makan dan pakaian. Tepat saat itu, Ajeng datang membawa perlengkapan untuk Xia atas perintah Xuyen. Xia tidak menyerah, tetap mencoba kabur mencari adiknya. Xuyen sengaja membiarkan ular keluar dari sarang, ingin Xia merasakan sendiri bahaya di Beimang. Benar saja, Xia langsung diculik. Setelah seharian, Xia berharap ada yang menyelamatkannya. Tepat saat itu, Ajeng datang mengelabui penculik. Xuyen muncul lagi menyelamatkan Xia. Xia berjanji tidak akan lari lagi dari pelukannya. Digendong Xuyen di punggung, Xia memutuskan akan membalas budi. Setelah aksi pahlawan menyelamatkan gadis, Xia mulai jatuh hati pada Xuyen. Ia menyesal malam pengantin tidak ada acara malam pertama. Xuyen masuk membawa perlengkapan wanita untuk istri pura-puranya. Melihat krim berbentuk hati, jantung Xia berdebar. Di kamar Xuyen ada papan informasi kasus kakaknya. Ternyata kapal yang membawa pusaka mata ajaib Osa yang dikawal kakak Xuyen baru saja berangkat dari Beimang sudah mengalami kecelakaan. Pembelinya adalah Susamo yang menerima uang asuransi besar. Keesokan harinya, Xuyen harus mengantar barang. Ia menyuruh Xia diam di rumah, jika ada urusan penting bisa menelepon lewat jalur internal. Tak disangka baru pergi sebentar, ia sudah menerima puluhan panggilan percobaan dari Xia. Di rumah, Xia bosan dan menemukan piano, lalu memainkan lagu favoritnya. Di sisi lain, Xuyen melihat Jian Yaxin terus meninggalkan geng untuk mengangkat kapal tenggelam. Ia menduga Jian Yaxin ingin membunuh Putri Susamo demi mendapatkan mata ajaib Osa. Xuyen teringat Xia dan memeriksa kamera di rumah. Melihat Xia bermain piano, ia sadar Xia adalah gadis yang pernah ia temui. Melihat patroli, ia menyuruh Xia cepat-cepat bersembunyi di kamar. Ini adalah Inspektur Beimang bernama Boba. Ia menerima laporan, jadi datang menangkap imigran ilegal. Xia cepat ketahuan karena tidak bisa menunjukkan paspor. Jadi Boba memaksa Xia ke kantor polisi. Xuyen tepat waktu mencegah, memperkenalkan Xia sebagai pengantin Osa, bukan dengan paspor, tapi dengan segepok uang untuk Boba. Melihat Boba menyentuh Xia, Xuyen terang-terangan menantang inspektur itu. Boba hendak menghajar Xuyen, tapi menerima perintah mundur dari jenderal. Xia meminta maaf karena merepotkan Xuyen. Ia bilang akan membantu Xia mendapatkan paspor dan menemukan Li Qingfeng. 3 tahun lalu, Xuyen menyalahkan diri karena kakaknya menggantikan dirinya berlayar hingga celaka. Di ambang hidup mati, ia mendengar suara piano Xia yang menyelamatkannya dari jurang maut. Melihat bosnya seperti orang linglung, Ajeng menebak Xuyen sudah jatuh cinta pada Xia. Saat listrik padam, Xuyen masuk ke kamar Xia, memberinya pistol untuk berjaga-jaga. Xia menolak karena takut, tak tahu itu hanya pemantik api. Kembali ke kamar, Xia melihat Xuyen menyalakan banyak lilin aromaterapi. Ia makin terpesona pada pria yang begitu perhatian. Di ruang tamu, Xuyen memainkan lagu Xia, masih tak percaya gadis itu kini jadi istrinya. Saat itu di tepi sungai, Xia berdoa untuk orang tuanya. Melihat Xia tak bisa menyalakan api, ia memberinya pistol mainan untuk menyalakan api. Menghadapi kematian kakaknya, Xuyen bertanya-tanya apakah ia akan membenci Xia jika benar ia Putri Susamo. Pagi-pagi, Xia melihat Xuyen memasak. Mendengar keributan di luar gerbang, Xuyen keluar. Xia mengira patroli datang, jadi membawa senjata untuk melindungi Xuyen. Xuyen heran, Xia hanya membawa spatula, apa bisa menyelamatkannya? Ternyata warga desa datang memberi selamat karena mendengar ia menikah. Jika tak ingin mereka tahu mereka menipu tetua Osa, mereka harus berpura-pura sesuai adat. Tapi Xia tak perlu berpura-pura, karena ia rela menerima ucapan selamat itu. Melihat kakak ipar merangkai manik-manik, Ajeng juga mendoakan pasangan itu langgeng. Saat bertemu Xuyen, ia memberitahu Xia bukan Putri Susamo. Di depan tetua Osa, Xia berjanji akan meminta maaf pada warga setelah mengantar Qingfeng pulang. Xuyen memutuskan membawanya menemui Qingfeng. Sampai di markas Jian, Xia melihat adiknya bersama Jian Mei. Xuyen memberitahu bahwa Li Qingfeng seperti ikan di air di tempat penuh jebakan ini. Melihat Xia nekat memanggil Qingfeng,
Xuyen buru-buru membawanya pergi. Xia menegur Qingfeng hidup enak sementara ia mencarinya kemana-mana. Xuyen merasa Qingfeng tak pantas mendapat perhatian Xia. Ia membawa Xia ke hutan kuno untuk melihat kunang-kunang. Ia bercerita legenda Beimang bahwa yang lemah akan tersesat, yang berani akan menemukan jalan, dan yang saling mencintai akan bertemu lagi di sini. Xia tiba-tiba sadar, Xuyen membuat perjalanannya tidak sia-sia, tapi ia tak punya alasan untuk tinggal. Xuyen menyarankan biarkan takdir yang menentukan. Jika jumlah kunang-kunang di tangannya ganjil, Xia harus pergi. Jika genap, Xia harus tinggal. Melihat dua kunang-kunang terbang keluar, Xuyen berharap Xia tetap tinggal. Di tengah hutan, mereka bersandar bersama melihat kunang-kunang. Xuyen berkata, jika suatu hari kehilangan orang yang dicintai, ia pasti akan bertemu lagi di sini. Pulang ke rumah, Xuyen membukakan pintu mobil untuk istrinya. Li Qingfeng datang menemui kakaknya. Xia memukul adiknya karena menipunya. Mendengar Xia memaksa Qingfeng memanggilnya kakak, Xuyen baru tahu mereka benar-benar bukan saudara. Qingfeng bertanya kenapa kakaknya masuk ke pernikahan Osa lalu menikahi tentara bayaran. Xuyen meminta Qingfeng sopan, tak mengizinkan adik iparnya kurang ajar di depannya. Di rumah, Xuyen membersihkan luka Xia. Ia bertanya kenapa Xia dipilih menjadi putri palsu Susamo. Xia bilang wajahnya mirip putri Susamo yang hilang. Jika ia mendapatkan sisa harta Susamo, istri simpanan akan mencari Qingfeng. Setelah bertengkar dengan orang tua, Qingfeng kabur dari rumah. Saat orang tua meninggal karena kecelakaan, ia tak sempat bertemu terakhir kali. Saat listrik padam, Xuyen menyalakan lilin, hati-hati mengambil duri dari tangan Xia. Xia sedikit tegang, jadi mengulum es batu untuk menenangkan diri. Saat makan, Xia pura-pura sakit tangan agar Xuyen mengambilkan makanan. Mendengar Xia alergi min, Xuyen teliti membuang sayur min. Ajeng berpikir pasangan itu terlalu mesra. Xia makin berani mengingat Xuyen pernah mencuci rambutnya. Ia bertanya siapa yang lebih cantik, dirinya atau pacar Qingfeng. Xuyen menegaskan Jian Mei bukan pacar adiknya. Xia tak percaya karena mereka saling tarik dan peluk. Xuyen ingat ia dan Xia juga begitu. Apakah Xia pacarnya? Mendengar Xia bilang gatal telinga, Xuyen lembut mengelus rambut dan menggaruk telinga Xia. Setelah keramas, Xia bertanya, kenapa Xuyen tahu Jian Mei tak suka Qingfeng? Kebetulan Jian Mei mendengar dan menegaskan ia mencintai Xuyen. Saat bertemu Xia, Jian Mei menyatakan ia paling mencintai Xuyen. Xia sadar hubungannya dengan Xuyen hanya lelucon. Ia mengakui tertarik pada ketampanan Xuyen, tapi mungkin itu hanya ilusi. Jian Mei bilang ia tak akan melawan kehendak Dewa Osa, tapi akan melindungi orang yang dicintainya dengan caranya sendiri. Saat bertemu Xuyen, Jian Mei mengulang kata-kata Xia bahwa ia tak mencintai Xuyen. Xuyen tak butuh perhatian nona besar, karena Xia adalah tipe wanita yang paling ia benci. Xia meminta adiknya mencari koper, tapi tak menemukan paspor. Ia bilang akan segera pergi untuk berterima kasih pada Xuyen, lalu memberikan kartu bank Susamo. Xia, mulai detik ini aku benar-benar membencimu. Keesokan harinya, Xia menggunakan uang untuk menyuruh Ajeng. Ia bertanya siapa bos Xuyen. Ajeng membocorkan bahwa jenderal terkenal itu adalah paman Xuyen. Mendengar itu, Xia mencari cara membujuk Xuyen agar mau membuatkan paspor. Xuyen bertanya apakah Xia benar-benar ingin pergi. Xia berkata terus terang ia tak ingin tinggal agar Xuyen makin membencinya. Ia mengembalikan manik-manik pemberian warga desa. Xuyen marah menggenggam manik-manik itu, tapi tak mau membantu Xia. Meski mulutnya keras, Xuyen tetap meminta pamannya membuatkan paspor untuk Xia. Jian Mei memuji Xuyen bermulut tajam berhati emas. Ia tak ingin Xia pergi membawa hati Xuyen. Ia membocorkan bahwa ayahnya tahu Xia masih hidup, jadi menempatkan mata-mata di semua perbatasan. Jian Mei meski membenci Xia, tapi lebih tak suka cara kerja ayahnya. Saat bertemu kakaknya, Qingfeng memberikan uang pada Xia. Ingin ia kembali ke negeri asal untuk melanjutkan impian bermusik. Berbagai peristiwa membuat Xia perlahan melupakan impiannya menjadi pianis hebat. Ia mencari hasil seleksi orkestra
dan melihat namanya terdaftar. Ia bertekad kembali. Itu kesempatan yang ia tunggu selama 20 tahun. Xuyen mengingatkan di luar sana penuh bahaya, tapi Xia siap mempertaruhkan nyawa. Lagi pula, ia sudah tak punya alasan bergantung pada Xuyen seperti dulu. Xuyen memaksa Xia berani minum air aneh sebelum keluar. Xia menganggapnya seperti minum sup pelupa untuk melupakan semua kejadian. Ia melihat poster buronan dirinya, lalu buru-buru kabur saat melihat penjaga. Dalam bahaya, ia diam-diam memanggil nama Xuyen. Benar saja, Xuyen muncul di depannya. Xuyen memperkenalkan Xia sebagai istrinya. Para penjaga melihat wajah Xia dan berkata salah orang. Ternyata Xuyen memasukkan min ke air Xia, membuat wajahnya merah bengkak. Saat Xuyen mengoleskan obat, Xia curhat bahwa ia sungguh-sungguh memanggil nama Xuyen. Xuyen mengingatkan, bukankah Xia sudah tak berilusi lagi? Xia sadar Xuyen mendengar percakapannya dengan Jian Mei, jadi ia pura-pura membenci Xuyen. Ia buru-buru menjelaskan ia berkata begitu agar tidak bermusuhan dengan Jian Mei. Xuyen menegaskan ia tak punya perasaan pada Jian Mei. Setelah meluruskan kesalahpahaman, Xia tenang tinggal di sana. Ia terpeleset sabun dan jatuh di lantai. Mendengar suara Xuyen, Xia pura-pura pingsan. Xuyen menyelimuti Xia dan membawanya ke rumah sakit. Dalam perjalanan pulang, Xia bertanya apa saja yang Xuyen lihat di kamar mandi. Xuyen ingat itu bukan pertama kali ia melihat semuanya dari Xia. Xia meminta Xuyen menjauh darinya, karena ia melihat Xuyen membiarkan Jian Mei memeluknya. Xuyen tiba-tiba mendekat dan menekan Xia ke tiang. Memperhatikan Xia adalah tipe idealnya. Ia perlahan mendekat untuk membuktikan bahwa ia dan Jian Mei tidak ada apa-apa. Kembali ke kamar, Xia harus menggunakan kipas untuk mendinginkan diri, tapi kipas tak membantu. Xuyen tahu Xia kepanasan, lalu menyuruhnya tidur di kamarnya. Xia berpikir di kamar Xuyen malah makin panas, jadi ia berinisiatif membuka kulkas dan tidur di sampingnya. Xuyen melihat Xia sudah tertidur, lalu menggendongnya kembali ke kamar. Di geng Beimang, Jian Mei tahu Xia adalah putri Susamo. Qing Feng menjelaskan itu hanya peran Xia. Ia bercerita, ia dan Xia diadopsi oleh satu keluarga setelah bertemu ketua geng. Ia kabur ke Beimang. Xia khawatir lalu menyusulnya. Di sisi lain, Xia terbangun dan jatuh ke tubuh Xuyen. Melihat wajah Xuyen, Xia mengakui Xuyen adalah tipe idealnya. Xuyen tiba-tiba membuka mata dan menarik Xia ke bawah. Tepat saat itu, Ajeng dan Jian Mei masuk. Ternyata Ajeng membawa perhiasan Xia untuk dijual, tapi semuanya palsu. Xia berjanji akan mengganti setelah pulang ke negeri asal. Jian Mei menyuruh Xuyen membuka mata agar melihat semua barang palsu Xia. Marah, Xia mengancam Jian Mei dengan pistol mainan. Melihat Jian Mei hendak menyerang, Xuyen buru-buru membawa Xia pergi. Ia memutuskan akan membawa Xia menemui pamannya sebelum bertemu jenderal. Sebelum bertemu jenderal, Xia membeli hadiah untuk pamannya dan juga untuk membujuk Jian Mei sebagai ucapan terima kasih pada Xuyen yang membelanya. Ia mengajari Xuyen cara memanggil dewa keberuntungan. Setelah 5 detik, Xuyen membuka mata dan tiba-tiba menggenggam tangan Xia. Xia malu dan buru-buru mengambil barang lalu lari. Xuyen menutup mata mengikuti petunjuk dewa untuk menemui Xia. Melihat gadis itu bermain piano, Xuyen berpikir, "Kau adalah pelindungku." Xia mengungkapkan lagu itu belum pernah ia publikasikan. Xuyen hendak menceritakan pernah bertemu Xia, tapi tiba-tiba menerima pesan dari Jian Mei. Ia mengirim hasil tes DNA yang membuktikan Xia benar-benar putri Susamo. Xuyen langsung bertanya pada Xia apa hubungannya dengan Susamo. Melihat Xia masih menyembunyikan, ia meninggalkan Xia sendirian dan pergi menemui Jian Mei. Ia mengambil hasil tes untuk memastikan kebenarannya, sekaligus memberitahu bahwa ia curiga ayah Jian Mei berada di balik pembelian mata ajaib Osa oleh Susamo. Di mobil, Xuyen menelepon Ajeng untuk memeriksa ulang hasil tes sebelumnya. Ia teringat kakaknya sebenarnya tidak ingin mengangkut mata ajaib Osa, tapi karena Xuyen sudah menerima, kakaknya ingin menggantikan. Bertahun-tahun Xuyen menyalahkan diri sendiri, membuat kakaknya tenggelam selamanya di dasar laut. Di tepi laut, Qing Feng datang menjemput kakaknya, melihat kakaknya mabuk karena menyukai Xuyen. Qing Feng menanyai Susha apakah dia sudah jatuh cinta pada Xuyen.
tapi dia menyangkal karena hanya menganggap Suyen sebagai pengawal. Melihat Susya menyukai Suyen, Qingfeng bertanya apakah ada yang ingin dikatakan pada Suyen. Susya menegaskan hanya akan menikahi Suyen jika bintang di langit jatuh. Namun saat melihat Suyen, dia buru-buru memeluk dan meminta Suyen menggendongnya pulang. Di jalan, Susya ingin berhenti untuk memetik bintang di langit. Saat Susya hampir jatuh, Suyen segera menolong. Tiba-tiba bintang di langit benar-benar jatuh. Pulang ke rumah, Susya tidak membiarkan Suyen pergi darinya. Suyen berkata, "Aku sudah memetik bintang itu. Jadi kamu milikku," kata Susya. Suyen buru-buru menghindari ciuman Susya. Susya mengaku sudah menahan perasaannya sejak pertama bertemu. Suyen tidak bisa menahan gejolak hatinya. Dia perlahan menyentuh bibir Susya. Setelah malam penuh gairah, Susya terbangun di ranjang Suyen. Dia bertanya siapa yang lebih dulu memulai semalam. Suyen menceritakan Susya yang lebih dulu mencium dan melepas bajunya sendiri. Karena kipas rusak, Suyen membiarkan Susya tidur di kamarnya, sementara dia sendiri tidur di ruang tamu. Susya malu karena sudah seperti itu, tapi Suyen tetap tidak menyentuhnya. Saat membaca berkas di meja, dia baru tahu Suyen sudah mengurus dokumen keluar masuk negeri untuknya. Kembali ke kamar, Suyen mendengar Ajeng melapor bahwa rambut yang ditemukan sebelumnya mungkin bukan milik Susya. Saat Susya masuk ke kamar mencari Suyen, dia tidak sengaja melihat papan penyelidikan milik Suyen. Susya sadar dirinya hanya pion untuk membantu Suyen menyelidiki kebenaran kasus. Melihat Susya hendak mengambil paspor dan pergi, Suyen buru-buru mencegah. Suyen menganggap Susya hanya aman jika bersamanya. Susya mengingatkan bahwa mereka hanya suami istri di atas kertas, jadi tidak perlu bertanggung jawab. Suyen bertanya balik, Susya makan dan tidur di rumahnya sebenarnya mengharapkan apa? Susya balik bertanya, kenapa Suyen meninggalkannya di jalan lalu menjemputnya pulang? Suyen mengakui dirinya tidak tega meninggalkan Susya. Dia membuktikan dengan ciuman, tapi Susya mendorongnya. Namun, perasaan yang membuncah membuat Susya tak bisa mengendalikan diri. Susya memberikan ciuman penuh cinta dan sedikit marah pada Suyen. Mereka tenggelam dalam cinta yang membara. Mengetahui Susya masih ingin pergi, Suyen tidak berani menahannya. Di sisi lain, Jian Yasin sudah kembali. Dia mengaku hanya pura-pura mencari kapal tenggelam. Tujuan sebenarnya adalah mengurus Susya. Qingfeng buru-buru memberitahu Suyen bahwa Jian Yasin sedang menuju untuk menangkap Susya. Mata Osa masih di tangan Jian Yasin. Suyen menelepon Ajeng agar segera membawa Susya pergi dari rumah. Meski berat meninggalkan kenangan indah bersama Suyen, Susya tak tega pergi. Ajeng memberitahu Jian Yasin sedang dalam perjalanan ke sana. Susya takut Jian Yasin akan melampiaskan kemarahan pada Suyen, jadi dia memutuskan tetap tinggal dan menghadapi semuanya bersama Suyen. Mendengar suara mobil, Ajeng mengambil senjata untuk melindungi kakak iparnya. Saat Susya ketakutan, dia melihat bayangan Suyen dan langsung memeluknya erat. "Suyen, aku tidak tega meninggalkanmu. Selama ini kau selalu melindungiku karena kau jadi pelindungku, aku tidak takut bahaya. Tapi aku tidak ingin pelindungku terluka, aku harus tetap di sisimu agar tenang. Susya, aku adalah pelindung bagi pelindungku." Suyen mengakui dulu dia punya niat saat mendekati Susya, karena kakaknya mengalami kecelakaan saat mengawal permata Susamo. Susya merasa beruntung bukan anak perempuan Susamo. Melihat Susya belum tahu kebenaran, Suyen mendesaknya segera pergi. "Mulai sekarang aku akan percaya padamu sepenuhnya," kata Susya. Suyen menyuruhnya ganti baju untuk bertemu orang penting. Melihat Suyen berpakaian rapi, Susya menebak apakah dia ingin melamarnya. Dalam perjalanan singkat, Susya sudah membayangkan di mana akan mengadakan pernikahan. Suyen dengan lembut memakaikan sepatu hak tinggi untuk Susya. Susya bertanya apakah Suyen ingin pulang ke negeri asal bersamanya. Karena Suyen belum siap secara mental, Susya buru-buru mengalihkan pembicaraan. Suyen diam-diam mengingat 1 jam sebelumnya dia menelepon Jian Yasin dan berjanji akan menyerahkan orang itu langsung ke tangannya. Di mobil, Suyen memberitahu masih ada urusan yang belum selesai. Jadi belum bisa pulang bersama Susya. Susya tidak terburu-buru.
karena mengira Xuyen membawanya bertemu adiknya. Tapi ternyata tujuan mereka adalah markas Jian Yashin. Xuyen memasangkan kepang rambut pada Susia. "Susia, kau hanya perlu ingat, kita harus saling percaya sepenuhnya." Xuyen menggendong Susia turun dari mobil dan menyerahkannya pada Jian Yashin. Xuyen berjanji akan menjemput Susia setelah urusannya selesai. Sesuai perintah Jian Yashin, Qing Feng harus memasangkan gelang kaki pada Susia. Dia memperingatkan gelang itu akan meledak jika keluar dari zona aman. Dia berjanji akan melindungi Susia. Di sisi lain, Xuyen menyadap pembicaraan Susia dengan Jian Yashin. Jian Yashin bertanya hubungan Susia dengan Bailan. Susia menjawab Bailan adalah ibu tirinya. Jian Yashin mengungkapkan ayah Susia pernah memesan mata osa darinya, tapi sayangnya kapal pengangkutnya tenggelam. Kali ini, Jian Yashin ingin menjual kembali mata osa. Susia khawatir dirinya dan mata osa akan tenggelam ke dasar laut. Menyadari Susia sudah tahu terlalu banyak, Jian Yashin menyerahkan Susia pada Qing Feng. Tiba-tiba Jian Mei merebut pisau, ingin mengurus Susia sendiri. Xuyen yang mendengar dari mobil segera bergerak menyelamatkan Susia. Saat itu Jian Yashin memberi Susia dua pilihan, tetap tinggal di Beimang selamanya, atau menyampaikan pesan pada Susamo bahwa dia dan mata osa ada di tangan Jian Yashin. Tepat saat Jian Yashin mendengar Xuyen mengacau di luar, dia membawa semua orang pergi, meninggalkan Susia sendirian. Sampai malam, Xuyen akhirnya datang menjemput Susia pulang. Saat melarikan diri, Susia teringat gelang kakinya akan meledak jika keluar dari sana. Mereka segera tertangkap kembali. Saat Susia dijadikan sandera, Xuyen diam-diam mencari mata osa. Dia menyusup ke ruang rahasia, tapi Jian Yashin sudah memasang sistem alarm. Melihat ayahnya mengepung Xuyen, Jian Mei mengaku telah meminta Xuyen mencari kalung ibunya. Jian Yashin ingat itu adalah warisan istrinya untuk putri mereka. Jian Mei mengaku telah menerima lamaran Xuyen. Susia mengucapkan selamat karena Jian Mei sudah menemukan pengantin idaman. Jian Yashin memberikan kunci ruang rahasia pada Qing Feng untuk mengambil kalung itu. Dia berjanji akan mengumumkan kemunculan kembali mata osa dan berita pernikahan di pesta api unggun. Dia juga berharap transaksi dengan Susia berjalan lancar. Keesokan harinya, Xuyen berterima kasih pada Jian Mei karena telah membantunya, tapi dia tidak bisa menikahinya. Jian Mei berdalih ada kamera di sekitar, lalu mendekat pada Xuyen. Susia melihat Xuyen bersama wanita lain, langsung marah dan pergi. Xuyen takut Susia salah paham, buru-buru mengejarnya. Jian Mei meminta Xuyen menoleh padanya sekali saja. Melihat Xuyen tetap keras kepala, Jian Mei bertanya apakah dia benar-benar mencintai Susia. Xuyen menegaskan dia tidak akan jatuh cinta pada wanita keras kepala, apalagi anak musuh. Susia kecewa dan pergi. Xuyen berkata dia selalu mengingatkan diri sendiri, tapi tetap saja seperti orang gila yang ingin memperhatikan semua perasaan Susia. Saat pertunangan, Qing Feng membuka kunci gelang kaki Susia. Dia memberitahu sudah menyalin kode untuk membuka mata osa. Susia hanya perlu memakai jam tangan dan mendekatkan ke mata osa selama 1 menit untuk mematikan alarm. Setelah selesai, Qing Feng sudah menyiapkan mobil hitam untuk membawa kakaknya ke perbatasan. Jian Mei mencegah Xuyen mendekati Susia. Jian Mei mengaku Qing Feng bukan adik kandung, jadi punya perasaan khusus pada Susia. Tepat saat Jian Yashin mengumumkan kemunculan kembali mata osa yang sudah ribuan tahun, Qing Feng mengingatkan kakaknya harus mendapatkan mata osa di balik kain beludru untuk menyelamatkan Xuyen dan membebaskannya dari Jian Yashin. Jian Yashin mengundang Susia sebagai calon pemilik harta karun untuk membuka tirai misteri. Jian Mei menduga mata osa di atas panggung hanya tiruan, karena ayahnya tidak akan mudah mengumumkan harta karun ribuan tahun. Xuyen mendengar itu lalu pura-pura menabrak boba untuk menyelipkan sapu tangan ke sakunya. Benar saja, Jian Yashin membawa boba melihat mata osa asli. Jian Yashin memberitahu pembeli kali ini tetap Susamo. Boba paham, bos tetap akan menenggelamkan kapal pengangkutnya. Xuyen sudah mendengar semua pengakuan mereka. Melihat Susia mencari mata osa asli, Xuyen buru-buru menariknya ke tempat lain. Xuyen menceritakan awalnya dia mengira Susamo menenggelamkan kapal untuk menipu asuransi. Tapi ternyata Jian Yashin adalah penjual anonimnya.
kasus kapal tenggelam sebenarnya adalah trik Jian Yashin. Xuyen mengakui dia berniat menggunakan Susya sebagai umpan untuk menangkap ikan besar, yaitu Jian Yashin. Tapi dia tidak tega melihat Susya terlibat dalam masalah ini. Dia ingin mengambil sendiri mata Osa untuk mengungkap kebenaran, karena chip di mata Osa merekam semua perjalanan. Susya merasa dirinya sebagai pembeli, jadi mudah mendekati mata Osa. Karena tidak bisa mencegah Susya, Xuyen merencanakan akan menembak untuk membuat kekacauan. Susya akan mencuri mata Osa saat itu. Boba ingin menaikkan harga pengangkutan, tapi Jian Yashin tidak setuju. Dia diam-diam memasukkan obat ke minuman Jian Yashin. Sesuai rencana, Xuyen menunggu lampu api unggun padam lalu menembak untuk membuat kekacauan. Dia buru-buru menarik Susya kabur. Jian Yashin hendak menghadang, tapi tiba-tiba pusing. Boba menyuruh anak buahnya menangkap Jian Yashin. Sampai di tempat penyimpanan mata Osa, Susya melihat Xuyen terluka, tapi mereka harus menyelesaikan tugas dulu. Xuyen mengalihkan perhatian penjaga, lalu membawa Susya ke tempat mata Osa. Susya memberitahu jam tangan Qingfeng berisi kode untuk membuka lemari. Sambil menunggu, Susya merobek rok untuk membalut luka Xuyen. Xuyen, 1 menit lagi aku akan mendapatkan mata Osa, dan kau akan punya bukti untuk mengungkap kebenaran. Setelah itu kita akan berpisah. Aku hanya ingin tahu, pernahkah kau ragu saat memanfaatkan aku? Xuyen berkata, Susya, aku pernah ragu, juga pernah jatuh hati padamu. Aku selalu hidup dalam kegelapan, hanya berharap kau bisa berjalan di jalan terang. Xuyen hendak mencium Susya untuk perpisahan, tepat saat lemari terbuka. Mereka buru-buru membawa mata Osa. Sebelum berpisah, Xuyen memberikan surat berisi rahasia asal-usul Susya dan berpesan agar membukanya setelah pulang ke negeri asal. Mendengar suara penjaga, Xuyen menyuruh Susya segera kabur. Dia bertarung sendirian untuk melindungi Susya, tapi Susya dihadang Jian Mei. Jian Mei membenci mereka karena sudah menipu dan menghancurkan keluarganya. Meski ayahnya bersalah, tidak seharusnya dijebak di hari pertunangan putrinya. Susya tahu Jian Mei tidak bersalah, jadi rela menebus dengan nyawanya. Namun Jian Mei tidak tega, akhirnya membiarkan Susya pergi. Ternyata dalang di balik Boba adalah Li Qingfeng. Tujuannya menjatuhkan Jian Yashin. Susya menyadari sopir tidak membawanya ke pelabuhan. Dia sadar sudah bersama Qingfeng. Alih-alih membawanya pulang, Qingfeng ingin hidup bebas dan mewah bersama Susya. Susya, kau adalah orang yang paling aku pedulikan. Aku tidak ingin hanya jadi adikmu. Mulai sekarang, kau harus setia padaku. Melihat Jian Mei terluka, Susya buru-buru menghampiri. Dia takut Jian Mei salah paham, jadi mengaku semua kesalahan dia. Jian Mei berkata dia hanya melukai tangan saat mengupas apel. Susya tahu Li Qingfeng tidak akan mudah melepaskannya. Jadi diam-diam menyuap 2 penjaga di luar dan mengatur pertemuan dengan Xuyen di hutan kuno. Susya buru-buru keluar, tapi dihadang adiknya. Dia setuju mengantar Susya menemui Xuyen. Sampai di hutan kuno, Susya khawatir dengan luka Xuyen. Dia teringat peringatan Qingfeng bahwa Xuyen sudah bermusuhan dengan banyak orang. Jika Susya pergi, Xuyen masih punya jalan hidup. Xuyen, mulai sekarang jangan khawatir atau ambil risiko demi aku lagi. Susya, aku tinggal di sini bukan karena kamu. 2 kata, bukan karena dari Susya membuat hati Xuyen perih. Dia tetap keras kepala menarik tangan Susya. Susya, aku tidak akan menyesal pernah sangat mencintaimu. Apakah kita benar-benar sudah berpisah? Saat bertemu Jian Mei, Xuyen meminta maaf karena sudah memanfaatkannya. Aku tidak pantas bahagia. Xuyen, aku tidak membencimu, juga akan berhenti mencintaimu. Aku sudah melunasi hutang ayahku. Mulai sekarang aku akan hidup untuk diriku sendiri. Melihat Susya linglung, Qingfeng berjanji akan mengganti kebahagiaan 2 kali lipat, bukan seperti Xuyen yang asing. Aku akan selalu jadi adik yang tidak pernah mengkhianatimu. Susya menyadari dia memakai kalung giok pemberian Xuyen diam-diam. Pengorbanan Xuyen membuat Susya tidak bisa menahan langkahnya. Dia kembali mencari Xuyen, tapi Xuyen sudah pergi dari bawah pohon keramat.
Susia jatuh berteriak memanggil nama pelindungnya. "Xuyen, kau selalu muncul saat aku memanggil namamu. Tolong dengarkan aku sekali lagi." Akhirnya pelindung Susia muncul. Dia mengakui semua kata-katanya tadi hanya karena bingung. Xuyen yang terluka parah bersandar di bahu Susia. Pulang ke rumah, Susia mendengar dari Ajeng bahwa takdir antara dia dan Xuyen sudah dimulai sejak lama. Melihat lebih dekat pemantik pistol yang terukir namanya, Susia baru ingat masa lalu. Pistol yang diberikan Xuyen tanpa sengaja membantunya lolos dari perampok. Karena membawa senjata, Susia meninggalkannya di pinggir jalan. Xuyen diam-diam mengikutinya dan mengambil kembali pistol itu. Dalam keadaan setengah sadar, Xuyen tetap meminta Susia jangan pergi. Susia berjanji tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Pagi-pagi, Xuyen sudah turun demam. Ajeng berkata, "Kakak ipar, tolong perlakukan kakak dengan baik." Dia menceritakan Xuyen harus memohon pada pamannya agar membuatkan paspor untuk Susia. Karena Jian Yashin datang ke rumah, Xuyen terpaksa menyerahkan Susia agar dia bisa pergi tanpa beban. Xuyen menahan perasaannya, pura-pura dingin pada Susia. Setelah beberapa saat, Xuyen sadar dia berada di tengah taman mawar. Susia duduk di samping piano menunggunya. "Xuyen, semua penderitaan sudah berakhir. Saat ini aku ingin menikah dengan seseorang yang sangat mencintaiku. Jika dia cukup baik, aku akan melahirkan sepasang anak, tetap bermain piano, dan dia mengurus keluarga. Susia, aku rela membangun rumah tangga kecil bersamamu." Suara Ajeng membangunkan Xuyen. Ajeng memberitahu Li Qingfeng sudah membawa Susia pergi. Susia hanya meninggalkan surat perpisahan. "Xuyen, maafkan kepergianku yang tiba-tiba. Kita mulai dengan pernikahan palsu, mungkin karena itu kita harus melewati banyak cobaan. Aku pikir semuanya harus berakhir. Aku juga tidak bisa meninggalkan Li Qingfeng demi kamu." Ternyata saat Xuyen masih koma, Jenderal Han datang menemui Susia. Dia berkata tidak pernah menentang keputusan cucunya. Semua gadis di dunia bisa jadi istri Xuyen kecuali Susia. Jenderal mengungkapkan chip di mata Osa menunjukkan harta itu selalu ada di ruang rahasia Jian Yashin. Lebih penting lagi, Su Samo tahu kejahatan Jian Yashin tapi tetap menutupinya demi uang asuransi. Jenderal sudah mengatur agar Susia pulang ke negeri asal secepatnya. Namun Susia ingin menghadapi semuanya bersama Xuyen, bukan mudah menyerah pada perasaannya. Jenderal mengingatkan Xuyen mengalami gangguan stres setelah kematian kakaknya. Jika Susia tetap tinggal, Xuyen akan semakin menderita. Agar Xuyen tidak terbebani, Susia terpaksa berbohong dan pergi selamanya. Di sisi lain, Boba melapor pada Qingfeng bahwa Jian Yashin sudah mati karena racun. Karena jenderal menyelidiki dengan ketat, Boba ingin meninggalkan Beimang. Dia sudah merekam transaksi untuk mengancam Qingfeng agar menyerahkan mata Osa. Melihat bosnya tenggelam dalam kesedihan, Ajeng mengungkapkan jenderal pernah menemui Susia. Tepat saat jenderal datang mengunjungi cucunya, dia berkata, "Susia tidak pantas untuk Xuyen. Jika Susia cukup teguh, dia tidak akan memilih mundur, hanya karena beberapa kata dari keluarga." Xuyen menegaskan Susia bukan orang yang mudah menyerah. Satu-satunya alasan Susia ragu adalah takut melukai Xuyen. Hanya Xuyen yang tahu Susia sudah menyelamatkannya dari jurang. Xuyen bertanya pada Ajeng apa yang terjadi saat dia koma. Ajeng ingat Susia sudah menyiapkan banyak bunga segar dan balon. Xuyen menyuruh Ajeng mengirim pesan mengajak Susia ke hutan kuno. Saat itu Li Qingfeng meletakkan mata Osa di mobil untuk Boba. Tak lama kemudian Ajeng menjemput Susia tapi mobilnya mogok. Jian Mei menyuruh Ajeng meminjam mobil Li Qingfeng. Di hutan kuno, Xuyen sedang latihan melamar Susia. Dia bingung harus berkata apa agar Susia mau menerima. Mendengar Ajeng tanpa sengaja bilang Xuyen akan melamar Susia, Susia buru-buru turun dari mobil. Jian Mei merasa Xuyen sudah melewati semua rintangan. Kenapa Susia tidak cukup teguh? Kepada dirinya, daripada menghindar, sekali saja dengarkan panggilan hati. Susia memutuskan memberi dirinya sendiri kesempatan. Tiba-tiba ia mendengar suara aneh seperti bom waktu. Di sisi lain, ayah Boba tidak melihat mobil, lalu menelepon Li Qingfeng. Ternyata Li Qingfeng telah memasang bom di mobil untuk membunuh Boba. Susia meminta dua temannya turun dari mobil, tapi sudah terlambat.
Li Qingfeng berlari menyelamatkan kakaknya. Beberapa saat kemudian, Xuyen baru tiba. Ia sekali lagi harus menanggung rasa sakit kehilangan orang terdekat. Setelah pemakaman, Xuyen masih menyalahkan dirinya karena datang terlambat. Jenderal memberitahu bahwa Xu berada di TKP, sehingga menjatuhkan ponsel di dekat korban. Mobil milik Li Qingfeng telah dilepas semua kamera dashboard. Dia telah membawa Xu kembali ke negeri asal semalam. Xuyen teringat Xu pernah bilang tidak bisa meninggalkan Li Qingfeng. Ia menebak Xu menutupi kejahatan adiknya, jadi kembali ke negeri asal. 1 tahun kemudian, Xu sedang berjalan di jalan dan bertabrakan dengan Xuyen. Ia tidak meminta maaf, malah menginjak bunga milik Xu. Melihat pria arogan yang menebus kesalahan dengan uang, Xu tidak ingin berdebat dengannya. Xuyen memeluk Xu erat, tapi dia tidak mengenali Xuyen. Asisten Xuyen melaporkan bahwa Li Qingfeng memakai nama Xu untuk menjadi wakil direktur Zhou Group selama setahun terakhir. Ia mengumumkan pada publik bahwa membawa Xu ke banyak tempat untuk berobat. Xuyen curiga mereka hanya berpura-pura di depannya. Malam ini ia akan memberi mereka hadiah besar. Malam itu Li Qingfeng membawa Xu menemui investor besar. Tak disangka orang itu adalah Xuyen. Ia buru-buru menarik Xu pergi, tapi Xu mengenali Xuyen sebagai orang yang menabraknya pagi tadi. Li Qingfeng memberitahu Xu telah kehilangan sebagian ingatan. Saat ini dia adalah tunangannya. Xuyen meluruskan, ia juga tidak ingin mengingat masa lalu yang memalukan itu. Ia datang untuk membicarakan kerjasama. Ia menceritakan telah mengakuisisi dan mengembangkan bisnis milik Jian Achin. Nilai perusahaannya kini 10 kali lipat Zhou Group. Ia khusus membawa minuman min untuk Xu. Xu menghabiskan minuman itu lalu izin ke toilet. Mengejar Xu, Xuyen berbagi cerita bahwa ia pernah mengenal seorang gadis yang alergi minuman min. Gadis itu sering memikat dan menipunya dengan tatapan mata. Xu memperingatkan jika Xuyen terus mengejarnya, ia tidak akan berbaik hati. Keluar dari toilet, Xu bertanya pada Li Qingfeng, kenapa Xuyen begitu membencinya? Apakah ia melewatkan ingatan di Beimang? Li Qingfeng memberitahu Xuyen pernah mengejar Xu, tapi karena ditolak, ia jadi dendam. Selain itu, dokter bilang amnesia selektif Xu adalah mekanisme perlindungan diri. Ia mengira Xu melupakan Xuyen karena dia memang tidak penting. Xuyen keluar memberikan kontrak investasi pada Xu. Ia ingat Xu adalah orang yang bisa dibeli dengan uang. Li Qingfeng ingin membela tunangannya, tapi dipukul balik oleh Xuyen. Xu meminta maaf pada Xuyen jika di masa lalu ia berbuat salah. Xuyen meminta Xu datang ke villa jika ingin minta maaf. Setelah mereka pergi, Xuyen mengambil kotak obat milik Xu. Ini adalah istri simpanan Susamo bernama Bailan. Setelah suaminya meninggal, ia mengikuti saran Li Qingfeng untuk terus menyembunyikan identitas palsu Xu sebagai putri kaya. Karena Li Qingfeng berjanji akan memanfaatkan perasaan Xu untuk mengambil semua saham, lalu membawa Bailan kabur. Tengah malam, Xu datang mencari Xuyen. Melihat Xu tak takut di bawah todongan senjata, Xuyen makin yakin Xu hanya pura-pura amnesia. Xu bilang, dibandingkan senjata, ia lebih takut pada Xuyen. Ia berharap Xuyen bisa menyelesaikan investasi untuk Zhou Group. Xuyen memberi syarat Xu harus menjauh dari Li Qingfeng dan datang ke sisinya. Ia heran Xu tidak ingat Ajeng dan Jian Mei. Xu tiba-tiba teringat gambar Ajeng dan Jian Mei duduk di mobil. Ia bertanya pada Xuyen bagaimana keadaan mereka. Xuyen menyalahkan Xu ingat semua, tapi melupakan dirinya. Xu ingat setelah ledakan bom, Li Qingfeng menyelamatkannya dari maut, bahkan membawanya kemana-mana untuk mencari potongan ingatan. Xuyen memutar video Jian Mei yang masih hidup dan sedang belajar berjalan. Melihat itu Xu terpukul. Xuyen bertanya apa yang Xu lihat di hari kecelakaan. Jika Xu mau bicara jujur, ia akan mengizinkan Xu bertemu Jian Mei. Selain itu, ia akan menyelesaikan investasi jika Xu menjauh dari Li Qingfeng. Melihat Xu tetap keras kepala tidak mau mengingat dirinya, Xuyen kehilangan kendali dan memaksa Xu ke ranjang. Xu, dulu di Beimang kamu sangat takut panas.
Suatu kali listrik padam, aku menggendongmu keluar dari kulkas. Gantilah baju dan tetaplah di sisiku. Melihat Susya patuh, Xuyen bertanya apakah Susya tetap tinggal demi uang investasi. Susya mengibaratkan Li Qingfeng seperti rumah yang hangat, sedangkan Xuyen adalah jurang yang dalam. Tapi ia rela hancur demi mencari kebenaran. Pagi-pagi, Li Qingfeng menyuruh orang mencari Susya. Tepat saat ia pulang sendiri, Xuyen ikut masuk dan memberitahu Susya bersamanya semalaman. Susya menjelaskan ia sudah setuju menjadi asisten Xuyen agar investasi bisa menyelamatkan Zhou Group. Li Qingfeng, mari kita batalkan pertunangan. Xuyen memaksa Susya berkata belum pernah mencintai Li Qingfeng. Lalu ia memaksa Susya menciumnya di depan mantan tunangan. Dipukul Li Qingfeng, Xuyen membalas berkali lipat. Meski begitu, ia tetap mengucurkan dana investasi agar bisa membawa Susya pergi. Di mobil, Xuyen bertanya apakah Susya benar-benar kasihan pada Li Qingfeng. Ia memperingatkan apa yang akan ia lakukan pada Li Qingfeng akan lebih kejam. Susya meminta Xuyen membawanya bertemu Jian Mei, jika tidak ia tidak akan menurut lagi. Di jalan, Susya melihat pantulan air. Pemandangan itu mengingatkannya pada hutan kunang-kunang di masa lalu. Xuyen meminjam pistol anak kecil untuk menghibur Susya. Ia memohon agar Xuyen melepaskan mereka berdua, tapi obsesi Xuyen pada Susya adalah satu-satunya tujuan hidupnya. Xuyen membawa Susya bertemu Jian Mei. Jian Mei berkata Li Qingfeng selalu menghalangi komunikasi dengan Susya. Sampai Jian Mei membaca berita pertunangan mereka. Susya menceritakan Li Qingfeng selalu merawatnya dengan baik, sedangkan bagi Xuyen, ia hanya orang yang secara tidak langsung menyebabkan kematian Ajeng dan kakaknya. Jian Mei mengungkapkan Xuyen curiga ada dalang di balik semua kejadian, karena di TKP ledakan bom ada darah orang keempat. Selain itu, Jian Yaxin meninggal mendadak di penjara. Jian Mei berharap saat bertemu Susya lagi, ia sudah mengetahui kebenaran. Di sisi lain, Bailan melapor bahwa Xuyen telah mengirim undangan kerjasama. Ia berencana menunggu dana masuk lalu menguras perusahaan, sekaligus mengumumkan Susya sebagai putri palsu. Percakapan mereka direkam kamera tersembunyi milik Xuyen. Susya membawa bunga untuk Xuyen. Ia menarik Susya ke pelukannya, meminta Susya merasakan hangatnya api. Ia menceritakan Ajeng dan Jian Mei terjebak lama di mobil. Susya ingat ia mendengar detik bom, tapi ledakan terjadi sekejap. Melihat Li Qingfeng berlari, ia buru-buru menyuruhnya menyelamatkan orang. Melihat Susya sedih di depan piano, Xuyen mengaku sangat suka mendengar Susya bermain piano. Ia bahkan berpikir, apapun kesalahan Susya, ia akan memaafkan demi suara piano itu. Xuyen memainkan lagu yang Susya khusus ciptakan untuknya. Namun Susya tidak ingin mengingat masa lalu, ia bahkan rela menghancurkan tangannya sendiri. Xuyen, kita tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Susya, aku ingin memulai lagi denganmu. Xuyen kehilangan kendali, menerjang Susya seperti ngengat ke api. Susya rela menyerahkan diri jika Xuyen mau melepaskannya. Susya, yang seharusnya menderita adalah aku, tapi aku ingin melihatmu seperti mainan yang membuatku senang. Xuyen memperlihatkan rekaman transaksi antara Bailan dan Li Qingfeng. Susya marah dan menuntut Li Qingfeng. Ia membela diri, semua yang ia lakukan demi melindungi Susya selama 20 tahun. Ia tumbuh besar bersama Susya, rela mempertaruhkan nyawa membawa Susya pulang, siang malam merawat Susya. Semua itu bukti ia tidak akan pernah menyakiti Susya. Susya memberi Li Qingfeng kesempatan menjelaskan semuanya. Ia menceritakan setelah kembali dari Beimang, Bailan memburu Susya. Demi melindungi Susya, Li Qingfeng pura-pura bersekongkol dengan Bailan untuk terus menyembunyikan identitas palsu Susya. Melihat Susya linglung, Xuyen buru-buru menariknya. Li Qingfeng tidak mengizinkan Xuyen menjadikan Susya alat balas dendam. Susya marah dan meninggalkan kedua pria itu. Xuyen mengungkapkan ia tahu banyak kelemahan Li Qingfeng. Bukti Li Qingfeng bersekongkol dengan boba ada di tangan Xuyen. Li Qingfeng, utang di antara kita akan aku tagih perlahan. Di rumah, Xuyen menuangkan arak untuk dua orang terdekatnya yang sudah tiada. Ia ingin membalas dendam pada Li Qingfeng, tapi itu berarti ia tidak bisa bersama Susya, karena bagaimanapun Li Qingfeng adalah adik Susya.
Melihat Xuyen emosional, Susya memainkannya lagu lama. Ia tidak menyangka dirinya masih takut membuat Susya sedih. Pagi-pagi Susya menemui Li Qingfeng. Ia bertanya kenapa Xuyen begitu membencinya. Li Qingfeng merasa dirinya terkena kutukan Dewa Osa. Ia menceritakan di Beimang, Jian Axin melanggar aturan, mengambil mata Osa. Setelah itu, semua yang pernah menyentuhnya, termasuk kakak Xuyen, Jian Yaxin, dan Boba, semuanya meninggal. Li Qingfeng takut dirinya yang berikutnya. Ia meminta Susya mengambil rekaman bukti dari tangan Xuyen. Jika tidak, baik Li Qingfeng maupun perusahaannya tidak akan lepas dari jurang kehancuran. Saat bertemu Xuyen, Susya menanyakan kartu truf di tangannya. Xuyen memberitahu bukti ada di alat perekam ini. Ia heran kenapa Susya lebih cemas dari dirinya. Susya menyarankan agar Xuyen jangan ragu, harus bertindak tegas. Ia memberinya telur ikan yang baru saja ia buat. Setelah makan, Xuyen langsung tertidur. Susya mengambil alat perekam dan memberikannya pada Li Qingfeng. Tapi ia ingin Li Qingfeng sendiri yang mengaku apa isi buktinya. Demi mendapatkanmu, aku pernah melakukan banyak hal yang tidak ingin aku ceritakan karena akan membuatmu takut. Setelah ini, tidak ada yang bisa merebutmu dariku lagi. Li Qingfeng, kau melakukan ini demi aku atau demi dirimu sendiri? Lampu mobil tiba-tiba menyala. Xuyen menyuruh orang menangkap Li Qingfeng. Ia mengambil kembali alat perekam dari tangan Susya. Xuyen memberi Li Qingfeng pilihan antara masa depan dan kebahagiaan. 1. Ambil bukti kejahatan. 2. Susya. Li Qingfeng, bawa aku pergi. Tapi Li Qingfeng dengan kejam memilih alat perekam. Xuyen ingin Susya melihat dengan jelas Li Qingfeng selalu bilang demi Susya, tapi sebenarnya hanya demi dirinya sendiri. Di rumah, Li Qingfeng baru sadar itu jebakan Xuyen, karena alat perekam itu tidak berisi bukti apapun. Menerima pesan minta tolong dari Susya, Li Qingfeng buru-buru ke rumah Xuyen. Jian Mei tiba-tiba muncul, membuatnya terkejut. Susya dan Bailan keluar bersama, mengucapkan selamat ulang tahun pada Li Qingfeng. Susya memberitahu Xuyen akan menandatangani kontrak dengan Zhou Group di sini. Bailan senang, bahkan membawa mata Osa untuk merayakan. Ternyata Susya sudah lama bersekongkol dengan Xuyen untuk membongkar wajah palsu Li Qingfeng. Bailan memilih damai agar mudah menerima dana investasi. Xuyen mendengar Susya hanya putri palsu. Jika itu benar, Zhou Group akan mengalami gejolak besar. Xuyen khawatir tidak bisa melanjutkan investasi. Mendengar Bailan terus menyangkal, Xuyen meminta hak kepemilikan mata Osa diserahkan pada Susya, baru ia tenang mengucurkan dana. Xuyen juga mendengar rumor Bailan dan Li Qingfeng melanggar batas antara ibu tiri dan menantu. Melihat Li Qingfeng kehilangan kendali, Susya buru-buru memanggilnya keluar. Jian Mei ingat di Beimang, Li Qingfeng sangat mencintai Susya. Ia bertanya-tanya apakah Li Qingfeng sudah berubah hati. Saat bertemu Li Qingfeng, Susya ingin menebus saham yang ada di tangannya. Li Qingfeng mengingatkan Zhou Group hanya tinggal nama, menunggu Xuyen mengucurkan dana, lalu ia akan membawa Susya kabur. Susya meminta Li Qingfeng menandatangani, maka ia akan percaya sekali lagi. Li Qingfeng setuju, asalkan Susya menarik semua dana dan pergi bersamanya. Susya berhasil mencapai tujuannya, bahkan memberi Bailan kesempatan mendengar niat Li Qingfeng. Setelah mereka menutup pintu, Jian Mei mengungkapkan telah menyembunyikan alat penyadap di saku Li Qingfeng. Ia memperdengarkan rekaman mereka saling membongkar. Bailan meminta Li Qingfeng menahan emosi. Setelah kontrak ditandatangani dan dana cair, ia akan kabur bersama Li Qingfeng. Di depan 3 anggota dewan, Xuyen menjelaskan dirinya punya hubungan dengan mata Osa. Saat di Beimang, ia pernah menjalankan perusahaan transportasi, dan saat mengirim harta karun berisi mata Osa untuk Susamo, kakak Xuyen tenggelam ke dasar laut. Setelah itu, mata Osa kembali muncul di Beimang, tapi dalam upacara besar itu banyak korban tewas, luka, dan hilang ingatan. Hanya 1 orang yang selamat dan membawa mata Osa ke negeri asal, yaitu Li Qingfeng. Susya melanjutkan, dirinya dibawa pulang oleh Li Qingfeng, lalu diputus semua kontak dan diam-diam dihapus ingatannya dengan obat yang dibeli Li Qingfeng, bukan untuk mengobati amnesia.
Jian Mei memutar rekaman Li Qingfeng bersekongkol dengan Bailan untuk membawa kabur dana investasi. Li Qingfeng bertanya pada Xu Xia apakah ia sudah ingat semuanya, kenapa masih menipunya. Ia membela diri. Semua itu demi melindungi Xu Xia. Xu Xia mengaku pernah percaya pada Li Qingfeng, sampai ia memilih alat perekam berisi bukti. Di saat genting, Bailan mengumumkan identitas palsu Xu Xia. Xu Yan segera membongkar tipu daya Bailan. Ia memberitahu Xu Xia sebenarnya adalah putri kandung Susamo. Bailan takut Xu Xia merebut semua harta, jadi memperlakukan Xu Xia seperti boneka. Xu Xia menyalahkan ibu tirinya karena membuatnya menyia-nyiakan waktu bersama ayah kandung. Xu Yan akan memberi jalan hidup pada Bailan jika ia menyerahkan semua saham pada Xu Xia. Li Qingfeng buru-buru mencegah karena ia juga sudah menyerahkan semua saham pada Xu Xia. Li Qingfeng menyalahkan Xu Xia membalas budi dengan dendam. Jian Mei menuduh Li Qingfeng bersekongkol dengan Boba untuk meracuni ayahnya, juga secara tidak langsung menyebabkan kematian Ajeng. Li Qingfeng bangga karena tahu Xu Yan tidak punya bukti. Xu Xia menyatakan dirinya adalah saksi hidup setelah ledakan. Ia melihat sendiri Li Qingfeng mengambil mata osa, lalu membunuh Boba dan membawa Xu Xia pulang. Sampai ia bertemu Xu Yan di jalan, baru ingat semuanya. Bailan membenci Li Qingfeng karena menipu perasaannya, jadi ingin menghukumnya. Tapi ia segera dikendalikan oleh Li Qingfeng. Ia merasa jika Bailan tidak menyembunyikan identitas Xu Xia, ia tidak perlu mengambil hati ibu tiri. Xu Xia, kau pernah bilang kita adalah keluarga terakhir satu sama lain. Aku mengaku pernah berbuat jahat, tapi khusus padamu aku tidak pernah menyesal. Li Qingfeng menggunakan Bailan sebagai sandera untuk melarikan diri. Melihat Xu Xia tertidur, Xu Yan dengan lembut menyelimutinya. Xu Xia terbangun dan buru-buru menulis pernyataan. Xu Yan memberitahu Bailan baru saja menelepon. Li Qingfeng bersedia menyerahkan diri. Ia juga setuju menyerahkan semua saham pada Xu Xia. Xu Xia lega karena akhirnya semua selesai. Xu Yan bertanya kenapa Xu Xia ingat semuanya tapi tetap menahan amarahnya. Xu Xia bercerita, saat pertama bertemu lagi, ia sadar Xu Yan adalah bagian terpenting dari ingatan yang hilang. Tapi potongan ingatan itu masih samar, jadi ia tidak berani bicara jujur. Xu Yan, maaf aku datang terlambat. Xu Yan membawa Xu Xia ke tempat pertama kali mereka bertemu. Ia bercerita, setelah kakaknya meninggal, ia depresi berat. Saat ingin mengakhiri hidup, suara piano Xu Xia membuatnya bertahan. Di atas tuts piano, Xu Yan menggenggam tangan Xu Xia. Ia diam-diam berterima kasih pada langit karena mempertemukan mereka, hingga akhirnya mencintai gadis itu. Saat bertemu Bailan, Xu Xia merasa ibu tiri meski menipu, tapi sudah membawanya kembali ke keluarga. Selain itu, Bailan juga merawat ayahnya di hari-hari terakhir. Karena itu, Xu Xia ingin menyerahkan sebagian saham pada Bailan. Tepat saat itu, Jian Mei menelepon meminta Xu Xia menjemput Bailan. Bailan ingin membawa Xu Xia pergi untuk membicarakan saham. Tak disangka Jian Mei sudah jatuh ke tangan Li Qingfeng. Bailan membawa Xu Xia menjemput Jian Mei. Saat Xu Xia masuk ke gudang, Bailan tiba-tiba mengunci pintu. Ternyata Bailan selama ini bersekongkol dengan Li Qingfeng. Ia menyampaikan pesan pada Xu Yan bahwa Xu Xia dan Jian Mei ada di tangan Li Qingfeng. Jika ingin menebus mereka, harus membawa uang dan mata osa ke tempat yang ditentukan. Di sisi lain, Li Qingfeng tidak mengizinkan Xu Xia memandangnya dengan benci. Mendengar ia ingin menyiksa Jian Mei, Xu Xia memohon pada Li Qingfeng. Ia menyalahkan Xu Xia selalu memikirkan orang lain, tapi melupakan dirinya. Xu Xia, di hatiku hanya ada kamu. 18 tahun aku memendam cinta. Semua aku simpan di papan ini. Kau pernah bilang, kita akan selalu jadi keluarga. Jadi orang terpenting satu sama lain. Aku sudah melakukannya, tapi kau mengingkari. Aku sudah melakukan segalanya, kenapa tetap tidak bisa masuk ke hatimu? Li Qingfeng, kita sama-sama diadopsi. Aku dulu berpikir menjadi keluarga denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Tapi yang merusak hubungan ini adalah kamu. Kamu terikat dengan sebutan kakak selama belasan tahun. Tapi demi Xu Yan, aku rela mengkhianatimu. Setelah Xu Yan membawa mata osa,
Aku akan membawamu pergi dari sini." Melihat Susia tidak menurut, Li Qingfeng memutuskan melampiaskan amarah pada Jian Mei. Di luar, Xuyen membawa barang ke tempat yang dijanjikan. Bailan membuka pintu agar ia bisa bertransaksi dengan Li Qingfeng. Tamu kehormatan sudah datang. Li Qingfeng menyiramkan bensin di sekitar Susia dan Jian Mei. Bailan membawa barang untuk Li Qingfeng. Xuyen rela menukar dirinya demi dua wanita itu. Li Qingfeng memaksa Xuyen mengurung diri di kandang. Bailan mengunci pintu, tapi diam-diam menyelipkan kunci ke tangan Xuyen. Li Qingfeng berencana membakar semuanya dan merekayasa kejadian sebagai kecelakaan kebakaran. Ia tiba-tiba memukul Bailan agar ia yang menanggung akibatnya. Susia setuju pergi bersama Li Qingfeng, asalkan ia tidak terus berbuat salah. Xuyen bertanya, "Tanganmu sudah berlumuran darah 4 orang, tidak takut karma?" Li Qingfeng dengan bangga menyebut nama-nama korban. Jian Yaxin, Boba, Ajeng, dan berikutnya Xuyen. Jian Mei bertanya kenapa ia membunuh ayahnya. Li Qingfeng menjelaskan Boba menggunakan obat khusus yang menyebabkan Jian Yaxin mati mendadak di penjara. Karena Boba serakah ingin mengambil mata Osa, ia menerima nasib yang sama. Tak disangka, Jian Mei dan Ajeng naik mobil yang disiapkan untuk Boba, sehingga ikut celaka. Saat memeriksa koper uang, Li Qingfeng menemukan alat penyadap. Ia marah, tapi Xuyen sudah membuka pintu kandang. Xuyen mengalihkan perhatian agar Jian Meisha bisa melepaskan ikatan Susia. Li Qingfeng buru-buru menangkap Jian Mei lagi. Ia ingin Xuyen memilih salah satu dari dua wanita itu. Bailan dari belakang memukul Li Qingfeng. Ternyata ia hanya pura-pura bersekongkol dengan Li Qingfeng untuk mengumpulkan bukti kejahatan. Ia sudah menukar obat bius, jadi hanya pura-pura pingsan. Li Qingfeng yang terpojok akhirnya menyalakan api untuk mengakhiri segalanya. Sampai detik terakhir, di matanya hanya ada bayangan Susia. Beberapa waktu kemudian, Susia mendengar kabar Li Qingfeng menunggu hari pengadilan. Saat bertemu Xuyen, ia memberitahu akan menyerahkan perusahaan pada profesional dan fokus mengejar impian tur keliling dunia. "Susia, masa depanmu tidak ada aku. Aku rela jadi pengawal yang melindungi istriku keliling dunia." Mendengar Susia butuh waktu berpikir, Xuyen mengingatkan agar tidak melanggar sumpah pada Dewa Osa. Ia rela menunggu sampai Susia memberi jawaban. Setelah semua yang terjadi, Susia masih butuh waktu menghadapi cintanya. 1 tahun kemudian, Susia memutuskan mengembalikan mata ajaib Osa ke Beimang. Xuyen tiba-tiba datang ke hutan kuno untuk menemuinya. "Susia, aku pernah bilang, orang yang saling mencintai akan bertemu lagi di sini." "Xuyen, aku sangat merindukanmu." Akhirnya Xuyen berhasil menunggu Susia. Takdir antar manusia kadang membara seperti api, kadang redup seperti kunang-kunang. Tak peduli panjang atau singkat, hangat atau tenang, tetaplah genggam tangan orang yang kau cintai. Manfaatkan setiap detik bersama. Semoga semua yang masih mencinta bisa kembali menemukan satu sama lain di lautan manusia yang luas. Dan cerita pun berakhir.